guys, welcome back to Chokonai. Sesuai judul, hari ini kita mau bahas era film bisu. Video kali ini aku mengambil artikel dari ini ya guys. Anyways, aku sambil baca narasinya juga ya guys, karena aku juga nggak terlalu hafal. Oke. Era film bisu. Di sini dituliskan bahwa karya dari Muybridge, Mary, dan Lee Prince meletakkan dasar bagi pengembangan kamera film, proyektor, dan transparent celluloid film di masa depan yang mengarah pada perkembangan sinema seperti yang kita kenal sekarang. Penemu Amerika bernama George Eastman pertama kali memproduksi plat kering fotografi pada tahun 1878, membuat kemajuan pada kestabilan pada jenis film celluloid pada tahun 1888. Seni film berkembang menjadi matang pada era film bisu tahun 1894 sampai 1929. Puncak era bisu dalam dunia perfilman dari awal 1910-an hingga akhir 1920-an adalah periode yang sangat bermanfaat, penuh dengan inovasi artistik. Pergerakan film sinema Hollywood klasik selaras serta baiknya dengan pergerakan impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman, dan montase Soviet yang dimulai pada periode ini. Pembuat film bisu mempelopori bentuk seni sejauh hampir setiap gaya dan genre pembuatan film pada abad ke-20 hingga ke abad 21, serta menjadi akar artistik pada perintis dari segi teknis sudut pandang. Pencahayaan 3 titik, teknik ambilan dekat, teknik pengambilan gambar luas, panning, dan pengeditan kontinuitas semua menjadi umum jauh sebelum film bisu digantikan oleh gambar bersuara atau talkie pada akhir 1920-an. Beberapa akademisi mengklaim bahwa kualitas artistik sinema mengalami penurunan selama beberapa tahun dari awal 1930-an sampai sutradara, aktor, dan staf produksi beradaptasi sepenuhnya dengan gambar bersuara atau talkie di pertengahan 1930-an. Kualitas film bisu, terutama yang diproduksi pada tahun 1920-an, kebanyakan memiliki kualitas tinggi, tetapi masih ada kesalahpahaman yang tersebar luas bahwa film-film ini primitif atau hampir tidak dapat ditonton menurut standar modern. Kesalahpahaman ini berasal dari ketidaktahuan masyarakat umum dengan media serta kecerobohan dari pihak industri. Sebagian besar film bisu tidak terpelihara dengan baik, menyebabkan kerusakan, dan film yang terpelihara dengan baik sering diputar ulang dengan kecepatan yang salah atau mengalami pemotongan sensor dan bingkai serta adegan yang hilang, sehingga memberikan tampilan pengeditan yang buruk. Banyak film bisu yang hanya tersedia dalam salinan generasi kedua atau ketiga, bahkan seringkali disebut dari stok film yang sudah rusak atau terabaikan. Kesalahpahaman lain yang dipegang secara luas adalah bahwa film bisu kurang berwarna. Faktanya, warnanya jauh lebih merata dalam film bisu daripada film yang berada di dalam dekade pertama film bersuara. Pada awal tahun 1920-an, 80% film dapat dilihat dalam beberapa jenis warna. Biasanya dalam bentuk film tinting atau toning atau bahkan pewarnaan tangan. Tetapi ada juga dengan proses dua warna yang cukup alami seperti Kinemacolor dan Technicolor. Proses pewarnaan tradisional berhenti seiring adopsi teknologi sound on film. Dalam pewarnaan film tradisional yang semua melibatkan penggunaan warna dalam beberapa bentuk dan mengganggu resolusi tinggi yang diperlukan untuk rekaman secara built-in, dan karenanya hal itu ditinggalkan. Bahkan, proses inovatif 3-strip Technicolor yang diperkenalkan pada pertengahan 30-an biayanya mahal dan penuh dengan keterbatasan. Dan warna tidak akan memiliki prevalensi yang sama dalam film seperti yang terjadi pada film bisu yang telah terjadi hampir 4 dekade. So, that's all about era film bisu. Aku Naya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys!